NL jika riwayat reroute sama dengan 0, cout riwayat masih kosong NL. Else in cari ID, cout masukin ID pelanggan yang dicari. Kin cari ID, panggil fungsi search tree buat cari ID-nya. Tree nodes, pointer tree node, hasil riwayat tree, search tree, riwayat tree, root, cari ID. Jika hasil tanda seru sama dengan 0, cout data ditemukan tanda seru NL. Cout ID hasil data ID pelanggan NL. Cout nama hasil data nama NL. Cout tagihan RP hasil data jumlah tagihan NL. Nah, maka cout maaf ID pelanggan cari ID tidak ditemukan di riwayat. Nah, jika di sini kalau kita misalnya nggak ada ID-nya nih, maka ya riwayatnya maka tidak ada ID pelanggannya atau enggak tidak ditemukan di riwayatnya. Nah, ini kita break lagi, balik ke menu lagi. Case ke-6, menu ke-6 urutin data riwayat dari pakai quicksort. Jadi si out NL urutkan array riwayat quicksort ascending NL. Jika jumlah riwayat sama dengan 0, maka panggil dari quicksort dari indeks 0 sampai indeks terakhir. Quicksort array riwayat 0, jumlah riwayat min 1. Si out data berhasil diurutkan berdasarkan ID terkecil ke terbesar NL. Si out hasil pengurutan NL, tampilin hasil data yang udah diurut. For in I0 jumlah riwayat I plus plus, cout ID array riwayat I ID pelanggan, nama array riwayat I nama, tagihan RP array riwayat I jumlah tagihan NL. Kita balik ke menu lagi. Cache ke 0 atau cache terakhir. Jika kita memilih cache ini, maka akan menampilkan terima kasih telah menggunakan sistem informasi ini. Nah, jika kita tidak memilih angka selain 0 dan 6, maka tampilannya akan pilihan tidak valid, silakan dicoba lagi. Nah, ini tuh while pilihan tanda seru sama dengan 0, itu program bakal terus menerus sampai kita memilih angka 0. Jadi jika kita memilih 4, 2, 3, 5, 6, itu programnya nggak akan selesai sampai kita pilih angka 0. Nah, itu saja sih penjelasan dari codingannya. Kita lihat runningannya sekarang. Pertama kita pilih nomor 1, tambah antrian pelanggan queue. Kita masukin ID pelanggannya 1, namanya Kevin, 17322, 173.222. Kita masukin datanya lagi, misalnya nick. Oh, salah. Ulang. Kita pilih nomor 1, kita masukin angkanya dulu, nama Kevin 172.222. Nah, yang kedua tuh kita lihat dulu nih, kalau kita pilih nomor 2 maka akan tampilin daftar antrean saat ini. Kita tambah antreannya lagi nih. Kita pilih masukin ID pelanggan 2, masukin namanya, nick, jumlah tagihannya 143.222. Nah, kita sekarang cek tampilin data antreannya lagi nih. Nah, sekarang ada Kevin dan Nick. Nah, ID-nya nih sama tagihannya. Kita coba tambahin satu lagi. Sekarang ID yang ketiga, namanya Naza. Tagihannya tuh 321,99. Nah, kita sekarang tampilin datanya nih. Nah,
seperti yang tadi kan awal-awal Kevin, kedua Nick, ketiga Naza. Nah, sekarang kita proses pembayarannya nih. Nah, sekarang kita tampilin nih, kan pembayaran katanya udah berhasil atas nama Kevin. Kita tampilin daftar antreannya nih. Nah, Kevinnya sekarang udah hilang. Sekarang kita bayar lagi. Sekarang nama pelanggannya atas nama Nick, kita coba tampilin daftar antreannya lagi. Nah, sekarang hanya tersisa Naza karena Nazanya masih belum bayar. Coba kita sekarang pakai nomor 4 atau tampilkan riwayat post order binary tree. Nah, ini tuh untuk yang sudah bayar aja nih, Kevin dan Nick. Ini tuh sesuai ada ininya. Sekarang kita cari riwayat via B3 search-nya nih. Misal kita cari nomor 2. Ada Nick, coba kita pilih nomor 1. Kevin ada. Nah, sekarang kita urutkan riwayat pembayarannya quick sort. Nah, jadi diurutkan berdasarkan ID terkecil ke terbesar kan secara sini. Jadi ID yang paling kecil kan Kevin, yang paling besar Nick. Nah, baru kita pencet angka 0 atau keluar akan menampilkan terima kasih telah menggunakan sistem informasi ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagja Hussein dengan NPM 4525210102 dan hari ini saya akan menjelaskan mengenai tugas saya, yaitu tentang sistem informasi pembayaran listrik. Nah, di sini tuh saya mendapatkan topik nomor 50, yaitu dengan materi ada struktur kelas, SDLQ menggunakan array, quicksort, ascending, B-tree, dan binary tree penerusan first order. Nah, di sini saya menggunakan dua library, yaitu ada include stream dan include string. Nah, using namespace std. Struk pelanggan, struk ini ibarat cetakan untuk simpan data satu orang pelanggan. Jadi di sini tuh ada int ID pelanggan untuk menyimpan nomor ID, string nama untuk menyimpan nama pelanggan, in jumlah tagihan untuk menyimpan total yang harus dibayar. Nah, di sini tuh ada struktur node nih. Ini tuh struktur untuk bikin pohon tree. Setiap data di tree disebut node. Jadi pelanggan data tuh nyimpan data pelanggan di dalam node ini. Tree node, pointer tree node kiri, pointer petunjuk ke node anak di sebelah kiri. Pointer tree node kanan, pointer petunjuk ke node anak sebelah kanan. Nah, di sini ada cost in max antrean sama dengan 10. Jadi maksudnya 10-nya itu batas maksimal orang yang bisa ngantrinya itu cuma 10 doang. Nah, terus ada kelas QI antrian listrik, private, pelanggan data antrean max antrean, array buat wadah antreannya, in depan penanda orang paling depan di antrean, in belakang penanda orang paling belakang di antrean. Public, kui antrian listrik, kontraktor dijalankan pertama kali saat kui dibuat nih. Depan sama dengan min 1, belakang sama dengan min 1, awalnya antrean kosong, jadi depan dan belakang di set min 1. Is full boil, fungsi ngecek apakah antrean udah penuh. Return belakang sama dengan max antrean min 1. Nah, is empty boil, fungsi ngecek apakah antreannya kosong. Return depan sama dengan min 1, depan lebih besar belakang. Fungsi NQ pelanggan P, NQ itu masukin pelanggan baru ke antrean di barisan paling belakang. Jika is full cout, maaf antrean penuh, NL, maka jika depan sama dengan min 1, depan sama dengan 0.
Kalau baru pertama kali masuk, depannya tuh jadinya 0 nih. Belakang plus plus, indeks belakang dimajuin 1. Data antrean belakang sama dengan P. Masukin data P ke array antrean. Cout pelanggan, P nama, berhasil masukin antrean. Pelanggan di queue tuh sama dengan manggil pelanggan paling depan buat diproses dikeluarin dari antrean. Pelanggan P sama dengan -1 kutip 2 kosong. Bikin data kosong buat jaga-jaga kalau error. Jika is empty cout antrean kosong tidak ada yang diproses NL, maka P sama dengan data antrean depan. Ambil data yang paling depan nih, depan plus plus majuin penanda depan. Cout memproses pembayaran pelanggan. P nama NL. Return P, kembali ke P, bahwa ada data pelanggan yang diproses tadi buat dimasukin ke tree di main. Fungsi tampilkan antrean jika is empty cuma buat ngelihat siapa saja yang antre. Cout antrean saat ini kosong NL. Maka cout daftar antrean saat ini NL untuk for in i sama dengan depan i lebih kecil sama dengan belakang i plus plus. Ini tuh loopingnya nih, looping dari orang depan sampai paling belakang. Cout i min depan plus 1, ID data antrean i ID pelanggan, nama data antrean i nama, tagihan RP data antrean i jumlah tagihan. Fungsi tukar data pointer pelanggan A pointer pelanggan B. Pelanggan temp pointer A titipkan data A ke tempat sementara temp. Pointer A sama dengan pointer B. Isi tempat A data ke B. Pointer B sama dengan temp. Isi tempat B dengan data dari temp. In partisi pelanggan R, in low, in height. Itu fungsi pembagi partition untuk quicksort nih. In pivot sama dengan R height ID pelanggan. Ini kita jadikan data paling kanan sebagai patokannya nih pivot. In I sama dengan low min 1. Nah, ini tuh loopingnya nih. Jadi loopingnya tuh buat ngecek semua datanya dari kiri ke kanan lagi nih, kayak hampir sama kayak yang sebelumnya. For in J sama dengan low J lebih kecil sama dengan height min 1 J plus plus. Kalau ketemu ID yang lebih kecil dari pivot, maka dilempar ke sebelah kiri. Jika RJ ID pelanggan lebih kecil dari pivot, kan lebih kecil dari pivot, maka datanya tuh bakal dilempar ke kiri nih. Jadi tukar data RI NR J, tukar posisi biar ngumpul di kiri. Nah, tukar data NRI plus 1 NR height, ini tuh taruh pivot di tengah-tengah antara yang paling kecil dan paling kanan, paling besar di kanan. Return I plus 1, kembalikan posisi pivot yang sekarang. Fungsi utama quicksort mengurutkan dari ID terkecil terbesar. Void quicksort pelanggan R in low, in height. Jika low lebih kecil height, in P partisi R low height, cari posisi pivot yang pas. Quicksort R low P min 1, terus urutin lagi bagian kiri pivot dan bagian kanan pivot secara rekursif atau cara berulang-ulang. Quicksort R P plus 1 height. Kelas tree riwayat listrik public pointer tree node root. Root ini atau akar atau node paling atas dari pohonnya. Tree riwayat listrik root sama dengan 0, awalnya pohon belum ada daun atau akarnya, jadi hasilnya 0. Pointer tree node buat node pelanggan P, fungsi buat cetak kotak atau node yang baru datanya baru masuk nih. Jadi ada pointer tree node, node baru sama dengan new tree node, bikin tempat di memori. Node baru data sama dengan P, isi tempatnya dengan data pelanggan. Node baru kiri sama dengan 0, anak kirinya masih kosong. Node baru kanan sama dengan 0, anak kanannya masih kosong. Return node baru. Pointer tree node
insert pointer tree node pelanggan. P, fungsi masukin data ke dalam tree. Syarat pertama biasanya kecil lebih di kiri, besar di kanan. Sama kayak tadi kan, kecil di kiri, besar di kanan. Jika node sama dengan 0, return buat node P. Kalau tempatnya kosong, langsung taruh datanya di sini nih. Nah, jika P ID pelanggan lebih kecil node data ID pelanggan, kalau ID lebih kecil saat ini belok ke cabang kiri, node kiri, insert node kiri P. Else if PID pelanggan lebih besar node data ID pelanggan, node kanan sama dengan insert node kanan P. Kalau ID lebih besar belok ke cabang kanan, maka ya kayak gini nih, return node pointer tree node search tree pointer tree node in cari ID. Fungsi mencari data berdasarkan ID secara sangat cepat karena aturannya dari kiri ke kanan tadi. If not sama dengan 0, not data ID pelanggan sama dengan cari ID, return not. Kalau datanya nggak ketemu atau 0, datanya lebih cocok dibalikin ke node-nya nih. Jika not data ID pelanggan lebih kecil cari ID, kalau ID yang dicari lebih besar, gak usah dicek ke kiri, langsung cek aja ke kanan. Kalau ID yang dicari lebih besar, langsung dicek di kiri nih, return search tree node kiri cari ID. Fungsi post order pointer tree node post order aturannya tuh telusuri dari kiri mentok, telusuri kanan mentok, baru cek node induknya nih. Jika node sama dengan 0, return. Kalau kosong berhenti. Force order node kiri, telusuri anak ke kiri sampai ujung. Force order node kanan, telusuri anak kanan sampai ujung. Setelah anak kiri dan kanan habis, baru cetak node-nya nih. Yang dicetak cout ID node data ID pelanggan, nama node data nama, tagihan RP node data jumlah tagihan. Nah, ini main function jembatan dari sebuah progres di atas. Jadi semua progres yang di atas ini nih tuh, ya ini nih jembatan functionnya nih, jembatannya nih, atau main functionnya nih. Jadi itu tuh jembatan dari semua progres di atas tuh, di wasminnya tuh semuanya di sini nih, ditampilkan menu layarnya juga ada di sini. Jadi ada in main, kue antrian listrik, antrean, bikin objek antrean, tree riwayat listrik, riwayat tree, bikin objek pohon untuk riwayat, pelanggan array riwayat, wadah array biasanya buat simpan data yang quicksort nanti, in pilihan, do nampilin menu ke layar. Nah, jadi itu di sini tuh kita buat tampilin menu ke layarnya tuh nanti ada sistem informasi pembayaran listrik. Yang pertama ada tambah antrean pelanggan queue, kedua tampilin daftar antrean queue, ketiga proses pembayaran di queue dan insert tree, keempat tampilin riwayat post order binary tree, kelima cari riwayat via ID bit research, keenam urutan riwayat pembayaran quick search, yang terakhir keluar pilihan menu cuma sampai 0 sampai 6. Nah, kita masuk ke switch pilihannya nih. Case pertama, menu pertama minta input user terus dipanggil enqueue buat masukin ke antrean. Pelanggan P baru, cout in L tambah antrean NL, cout masukin ID pelanggan angka, sin P baru ID pelanggan, sin ignore buat mesin enter sisa dari input angka sebelumnya biar get line-nya nggak ke skip nih. Cout masukin nama pelanggan, get line sin P baru nama, cout masukin jumlah tagihan RP, sin P baru jumlah tagihan, antrean NQ P baru break. Case kedua atau menu kedua tuh tinggal panggil function tampilkannya, cout NL, antrean tampilkan antrean. Itu buat tampilin antrean yang tadi di atas tuh. Case ketiga untuk keluarin antreannya atau DQ-nya. Kan tadi kan kita udah bikin DQ-nya itu di atasnya tuh. Nah, ini kita buat keluarin dari antreannya di menu ketiganya nih. Jadi cout in L pelanggan P proses antrean DQ. Itu buat menu 3 dikeluarin dari antrean DQ. Jika P proses ID pelanggan terseru sama dengan min 1,
Out pembayaran berhasil dicatat ke sistem. NL 1 simpan array buat nanti di sort atau diurutin. Array riwayat jumlah riwayat web proses, jumlah riwayat plus plus. 2 simpan ke dalam binary search tree riwayat tree root sama dengan riwayat tree insert riwayat tree root web proses. Break istirahat. Case keempat, menu keempat tampilan isi tree pakai cara post order. Out NL riwayat pembayaran post order traversal NL. If jika riwayat tree root sama dengan 0, out belum ada riwayat pembayaran NL. Jika riwayat tree post order riwayat tree root, maka akan istirahat. Case kelima, menu kelima minta input ID cari di dalam tree. Out NL cari riwayat pembayaran bit research NL.